Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyajiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Dengan meningkatkan keduanya, insya Allah kita akan selamat dalam kehidupan dunia dan juga selamat dalam kehidupan yaumil akhir. Salam dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan yang terbaik. Beliau adalah utusan Allah yang telah menyampaikan panduan hidup yang terbaik bagi umat manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam beberapa hari ini kita menyaksikan di media sosial tentang tragedi yang terjadi pada saudara kita di Sumatera. Kita menyaksikan bagaimana banjir longsor yang sedemikian dahsyat itu melanda wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga wilayah Aceh. Ada ribuan yang menjadi korban, ratusan sekarang ini, tapi diperkirakan akan mencapai ribuan yang kehilangan nyawa, dan jelas ini yang terdampak jutaan. Ribuan rumah rusak, jembatan putus, sekolah masjid juga rusak, sawah kebun juga hancur. Ini tidak kebayang bagi kita. Dan yang sering berseliweran di media sosial, kita mengingat ayat Allah yang sebagaimana disampaikan al-khatib tadi di depan, Quran surah Ar-Rum 41, Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyajiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak fasad, kerusakan. Jadi fasad ini terminologi yang agak berbeda dengan musibah. Kalau fasad ini adalah kerusakan yang di sana ada campur tangan manusia. Jadi kalau ayat ini dipakai, maka ini bukan semata-mata gejala alam, tetapi di sini ada campur tangan manusia. Nampak sekali kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Liyajiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Lalu Allah menutup la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu, sekitar 3 minggu persis, khatib melakukan perjalanan dari Padang menuju Bukit Tinggi, terus ke Sumatera Utara, tembus sampai dengan Aceh, melewati jalan darat, dan beberapa daerah tersebut hari ini terputus. Dan kalau dilihat bukit barisan yang memanjang itu begitu indah, masyarakatnya juga secara umum begitu nyaman. Dan khatib tidak terbayang ketika melihat sedemikian dahsyat apa yang menimpa, apa yang menjadi tragedi di Sumatera pada hari ini. Secara wilayah memang kita bisa melihat bahwa daerah Sumatera itu rentan.
pegunungan bukit barisan itu begitu curam, jadi mudah sekali longsor. Sungainya juga pendek dan lurus-lurus. Belum lagi secara geografis, hujan lebat itu juga sering muncul di daerah sana. Jadi memang kalau kita bisa lihat, Sumatera ini panggung yang mudah untuk memicu bencana. Dan ini cobaan. Tetapi ketika ada peran manusia, ini yang muncul adalah tragedi. Kita bisa lihat deforestation sampai jutaan hektar. Ini sudah membuat berarti hutan, yaitu spons alami untuk menyerap air, itu kehilangan kemampuan untuk menyangga banjir. Belum lagi rawa, jalur air dirusak, tata ruang itu diabaikan. Ini membuat memang Sumatera menjadi sangat rentan. Alih fungsi hutan menjadi sawit secara besar-besaran juga luar biasa. Jadi ini kebijakan yang melukai bumi, dan itu berarti membahayakan masyarakat di sana. Inilah yang akhirnya membuat apa yang seharusnya menjadi cobaan, menjadi ujian, itu kemudian menjadi tragedi yang dampaknya begitu besar. Ya mas, antara rahmati Allah, lalu apa yang terjadi? Bagaimana kita melihat peristiwa ini? Maka khatib ingin menyampaikan 3 hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Yang harapannya juga 3 hal ini pula lah yang mestinya akan menjadi sasaran kita, agar jangan sampai ini terjadi tidak hanya di Sumatera, tidak hanya dalam lingkup pengelolaan hutan, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah terkait masalah al-jahl, kebodohan. Jadi Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang legendaris, beliau pernah mengatakan, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah ilmu, fakihkan dirimu dengan ilmu sebelum kamu menjadi pemimpin. Ini pesannya. Jadi pemimpin itu bukan perkara yang mudah, bukan sekedar jabatan yang enak untuk didapatkan, kesenangan yang mudah diraih. Tetapi menjadi pemimpin itu ada tuntutan. Kamu harus mampu, minimal punya ilmu. Nah, ketika pemimpin ini tidak memahami bagaimana ilmu lingkungan, tidak memahami bagaimana kebijakan yang berdampak pada daya dukung alam, tidak memahami bagaimana tata ruang sehingga salah dalam memutuskan izin, juga tidak memahami mungkin terkait masalah hutan, masalah hidrologi, maka pemimpin seperti ini mudah sekali terjebak untuk membuat kebijakan-kebijakan yang membahayakan tidak hanya dirinya, tetapi membahayakan masyarakat secara keseluruhan. Dan tidak hanya ilmu yang menyangkut teknokratis, yang juga harus dipahami pemimpin dalam konteks mengatur alam, itu adalah memahami bagaimana Allah yang menciptakan alam, menciptakan kekayaan yang ada di dalamnya, itu seharusnya diatur. Jadi kalau kita lihat ada pemberian konsesi hutan, memberikan lahan yang sedemikian luas, coba kita tanya, apakah Allah menginginkan seperti itu? Kita bisa lihat misalkan dalam beberapa kajian fikih, salah satunya adalah tentang konsep kepemilikan. Allah ini menciptakan alam, menciptakan kehidupan, tapi Allah juga membagi 3 macam kepemilikan. Kepemilikan pertama adalah kepemilikan pribadi, individu. Kita bisa punya rumah, kita bisa punya tanah, bangunan, mobil, handphone, itu bisa, itu namanya kepemilikan pribadi. Yang kedua adalah kepemilikan negara. Negara juga bisa memiliki bangunan, bisa memiliki lahan, bisa memiliki badan hukum seperti BHMN. Tetapi ada kepemilikan yang ketiga, yaitu kepemilikan umum, al-milkiyah al-ammah. Singkat cerita, Allah ketika menciptakan alam semesta dan memberikan kekayaan alam yang ada di bawah bumi ini misalnya, maka kekayaan alam yang ada di bawah bumi itu adalah milkiyah ammah, kepemilikan umum.
Kalau dilihat dalil, banyak dalilnya. Kepemilikan umum, terutama jumlah yang tidak terbatas. Termasuk di dalamnya adalah segala fasilitas yang tidak mungkin dimiliki individu. Jadi kayak hutan lindung, sungai, laut, termasuk jalan tol, jalan besar, itu milkiyah ammah, kepemilikan individu. Negara, apalagi swasta, tidak boleh memilikinya. Negara hanya mengelola, lalu kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat dan negara tidak mengambil bagian di sana. Karena negara sudah punya kepemilikan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ketika sektor tambang, hutan, semua itu diswastanisasi, yang namanya manusia itu tidak akan pernah puas. Dieksploitasilah sedemikian rupa. Padahal kalau prinsipnya pemimpin paham mana halal mana haram, dia tahu oh ini milik umat, milik jamaah. Kalau dikelola dikembalikan kepada jamaah. Bagaimana pengembaliannya? Kekayaan alam itu nanti dikembalikan misalkan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, keamanan secara gratis. Maka defaultnya rakyat yang ada di negeri ini, muslim maupun non muslim, itu punya kekayaan alam yang ada di bawahnya. Sehingga pendidikan, kesehatan, keamanan gratis itu bukan hal yang aneh. Jadi normalnya semua rakyat Indonesia itu adalah sejahtera kalau memperhatikan ayat Allah bagaimana mengatur yang namanya alam. Kemudian yang kedua itu terkait masalah keserakahan. Jadi di samping masalah kebodohan terhadap ilmu sunatullah, jadi teknokratik itu terkait ilmu sunatullah. Yang juga yang kedua adalah kebodohan terhadap syariat. Berikutnya menyangkut masalah keserakahan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana li ibni adama wadiyani mimalin labatagu thalithan wala yamlu jawfabni adama illa turabu." Kalau seandainya anak Adam diberikan 2 buah lembah harta, maka pasti dia menginginkan yang ketiga, dan tidak ada yang bisa memuaskan keinginan rongga dada anak Adam illa turabu, kecuali mati. Jadi manusia kalau menyangkut masalah harta tidak akan pernah puas-puasnya. Nah menarik, ketika harta kekayaan alam yang berlimpah ini diberikan kepada swasta, diberikan kepada korporasi, dari banyak kajian, salah satunya saja kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh seorang profesor hukum dari University British Columbia, Joel Bakan. Beliau menulis buku The Corporation, ini juga ada film dokumenternya. Coba lihat apa yang dia katakan tentang korporasi. Jika korporasi, kata dia, dianggap sebagai orang, maka dia memenuhi ciri-ciri psikopat. Dia tidak punya empati, dia tidak punya rasa bersalah, dan dia hanya mengejar keuntungan, meski keuntungan itu merusak manusia dan merusak alam. Ini tabiat korporasi kalau diperlakukan sebagai individu. Karena korporasi itu sifatnya mencari untung, dia tidak peduli mau rusak mau tidak, itu bukan urusan korporasi. Dalam bentuk apapun, sebagian besar begitulah cirinya. Termasuk kalau kita punya kampus lalu kemudian ingin dikelola seperti korporasi, akan seperti itu, tidak peduli namanya manusia. Nah jadi kalau sudah mengelola alam sedemikian rupa, maka yang terjadi adalah kerusakan seperti apa yang kita lihat. Lalu kemudian yang ketiga adalah menyangkut masalah kekuasaan. Kekuasaan inilah yang penting, yang mesti dimiliki oleh kita adalah bahwa kekuasaan itu adalah amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal asri innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, di khutbah yang ketiga ini khatib ingin menggarisbawahi yang pertama adalah mari kita perhatikan saudara kita yang ada di Sumatera, berikan bantuan sumbangan yang bisa kita berikan.
Lalu kemudian kita juga berharap agar saudara-saudara kita yang ada di sana ini mereka cepat dan kuat untuk menghadapi cobaan tragedi pada hari ini. Kemudian yang kedua, kita berharap semoga pemerintah bisa mengambil langkah yang terbaik, menjadikan misalnya bencana aneh itu sebagai bencana di Sumatera sebagai bencana nasional, sehingga lebih mudah dan lebih efektif untuk menyelesaikan masalah yang kita tidak kebayang hari demi hari ini sedemikian cepat. Kemudian yang ketiga, negeri ini sudah terlalu banyak masalah, bumi sudah terlalu banyak dilukai, dan salah satunya adalah kebodohan di level kepemimpinan dari berbagai levelnya. Nah, maka dari itulah karena di sini banyak adik-adik mahasiswa calon pemimpin masa depan, pemimpin muslim, tentunya pahami dua hal. Yang pertama adalah terkait ilmu yang membuat Anda bisa mengelola organisasi institusi secara teknokratik. Kemudian yang kedua adalah ilmu syar'i. Ilmu teknokratik itu menyangkut masalah efisien tidak efisien, efektif tidak efektif. Ilmu syar'i itu menyangkut masalah benar atau salah. Kemudian yang ketiga, hati-hati dengan kebodohan, hati-hati dengan keserakahan, dan juga hati-hati dengan kekuasaan. Banyak sekali Rasulullah bercerita tentang kekuasaan, dan kekuasaan itu ujung-ujungnya adalah penyesalan di akhirat. Mungkin hanya sedikit penguasa yang akan selamat. Kalau kita lihat hadis Rasulullah, begitu berat jadi penguasa itu. Lebih baik kita tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Kalau seandainya ada yang lebih baik berkuasa dibandingkan kalau kita tidak memiliki kemampuan kita berkuasa. Kemudian yang keempat, mari adik-adik mahasiswa terutama kuatkan diri Anda, kembangkan diri Anda sehingga Anda menjadi pribadi yang terbaik. Jadilah versi terbaik bagi diri Anda yang insya Allah nanti ke depan ketika Anda menjadi pemimpin di negeri ini, insya Allah negeri ini akan selamat, negeri ini akan penuh dengan keberkahan. Jemaah santriwati Allah, mari kita akhiri khutbah bersama sama dengan berdoa kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma filil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.